Sekali lagi kita itu tidak mempersoalkan mereka itu turunan siapa, mereka datang dengan bagaimana. Yang kita persoalkan itu kelakuan mereka hari ini. Dan bagi saya inti dari persoalannya, kelakuan mereka itu hanya bisa dihentikan kalau mereka oleh publik diketahui sebagai bukan dzurriyyat Nabi. Iya. Kalau masih diyakini sebagai dzurriyyat Nabi, ya mereka akan berulah terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat Subhan Salam setelahnya di mana saja Anda berada. Kali ini ada video dari Gus Fuad Pleret yang kembali mengulas ya balik ya hiruk pikuk masalah habaib ini dan nasab Ba'alawi, yang mana hari ini terus menerus saja betul-betul ya menyita perhatian kita, seolah kapan akan berhenti ya kita tidak tahu persis. Tetapi satu persatu ya sejumlah informasi-informasi sejarah atau fakta-fakta sejarah ini kemudian terus-menerus mengemuka ke permukaan, seolah ini adalah sebuah hal yang tersimpan rapi, dan kemudian satu persatu itu muncul ke permukaan. Dan kali ini Gus Fuad pun melakukan ulasan ya, dan ulasan Gus Fuad kali ini tentang alasan-alasan yang mempertanyakan terkait bahwa Ba'alawi ini adalah dzurriyyat Nabi, ini betul-betul mencengangkan kita semua. Apa yang diulas oleh Gus Fuad betul-betul mengundang ya kita akan berpikir keras ya. Bagaimana sebuah ya perspektif itu dalam melihat dibalik ya hiruk pikuk masalah habaib ini. Dan analisis Gus Fuad ini ya betul-betul ya sangat rasional bagi kita yang memang orang yang selalu melihat persoalan ini dengan akal pikiran yang sehat ya, yang mencoba melihat persoalan ini secara objektif. Di balik ya ada dua arus besar ya, ada yang kemudian mempertanyakan secara ilmiah bahwa apakah Ba'alawi ini adalah dzurriyyat Nabi. Di sisi lain bahwa mereka para kaum Ba'alawi ya jelas ya tanpa tanggung dia bertahan ya, bahwa apanya lagi yang harus dipertanyakan. Ini sudah dari sononya demikian. Tetapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa kedatangan Ba'alawi di Indonesia di era penjajahan ini hal yang harus dilihat secara objektif. Bahwa Belanda juga berupaya untuk kemudian mengacaukan sejarah perjalanan bangsa ini. Sehingga hal-hal demikian memang tidak ada salahnya ketika kita melihat secara kritis objektif persoalan ini. Dan inilah yang kemudian diulas oleh Gus Fuad dengan sangat detail, tetapi juga cukup mengerikan. Ya, ulasan-ulasannya yang cukup lantang, tegas, cukup berani, ya, membuat kita betul-betul terkagum-kagum dibuatnya. Nah, seperti apa ulasan Gus Fuad ini yang sepertinya sedang berbincang dan berbicara dengan seseorang, ya mari kita simak sama-sama. Dan ya itu tadi saya bilang, kalau dulu Gus Dur itu membela tahun 80-an membela serangan dari ketua MUI Hasan Basri itu. Hasan Basri itu kan ditengarai sebagai penganut Salafi Wahabi. Dan waktu itu yang mempersoalkan berarti kan Salafi Wahabi mempersoalkan dzurriyyatur Rasul, tidak khusus Ba'alawi loh yang harus dicatat. Sekarang kan pada di framing seolah-olah Gus Dur membela Ba'alawi. Enggak, Gus Dur itu membela dzurriyyat Nabi. Dan dzurriyyat Nabi waktu itu masih diyakini banyak, termasuk Wali Songo, termasuk Al-Hasani, termasuk Ba'alawi waktu itu, karena belum ada data apa itu kajian nasab dan belum ada kajian DNA mengenai Ba'alawi. Nah, yang dibela Gus Dur itu adalah dzurriyyat Rasul secara umum, dan yang menyerang itu bukan Nahdiyin. Lah hari ini yang mempertanyakan, yang menyerang Ba'alawi itu Nahdiyin. Iya. Jadi elit NU mau bilang apa aja berarti melawan akar rumputnya sendiri. Nggak akan berani, nggak akan menang. Kalau terlalu keras menghardik anak buahnya, malah jatuh nanti. Bisa diturunin. Iya. Rame-rame nurunin. Iya. Jadi nggak mungkin. Jadi kalau misalnya elit NU bilang begini dan begitu, itu pasti politis saja. Itu pasti sementara sampai pilpres ini selesai. Kalau pilpres selesai nanti ngomongnya lain lagi. Iya. Aslinya kan itu waktu tuh Gus Yahya waktu sebelum jadi ini kan bilang sendiri. Iya. Yang datang kemari iya, cuman mau apa namanya dihormatin, iya, tapi tidak mau menghormatin balik kan, cari duit aja. Iya. Tapi sekarang Gus Yahya, makanya saya kaget kemarin malah apa nih
ya udah pakai apa nih barokahnya aja ya, tidak bisa gitu. Karena saya itu memaknainya begini, karena Gus Yahya itu tahu tidak bisa dihentikan. Yang bisa itu hanya diminimalisir akibat buruknya gitu, mungkin kerusuhan, mungkin apa gitu. Dan ada kepentingan PBNU mengamankan bangsa ini. Kalau saya memaknainya seperti itulah. Nanti kalau ini sudah hajatan demokrasi ini sudah selesai, saya kira Gus Yahya akan berbeda lagi. Iya. Pembicaraan. Karena sebenarnya topik ini itu kalau mau jujur itu yang mulai kan Gus Yahya. Iya. Yang memviralkan memang saya, tapi beliau sendiri yang ngomong. Benar. Saya waktu itu lihat kok. Iya. Gus Yahya bilang yang Alatas, yang Ben Yahya, yang ini. Makanya kan HL itu Habib Lutfi itu kan keluar dari NU sempat kan buat apa nih? Jatman kalau tidak salah ya, Jatman itu. Jadi seolah-olah saya yang mulai, enggak, saya cuma memviralkan punya Gus Yahya, saya menggarisbawahi statementnya Gus Yahya, dan saya sendiri tidak menduga kalau bisa seluas ini, selebar ini persoalannya, dan ada data-data terus-menerus, setiap hari itu ada update data mengenai Pak Alawi itu bukan Dzurriyyah Rasul, bahwa Pak Alawi itu DNA-nya Yahudi, tidak membawa darah Quraisy saja tidak, bahwa Pak Alawi itu kalau soal sejarah masuknya itu saya udah agak ngerti lah zaman SMA itu. Karena saya suka buku-buku sejarah ya. Itu mereka datang ke sini yang membawa itu kolonialisme Belanda, makin makin diketahui publik kan. Dan yang selalu mengklaim dirinya adalah keturunan Nabi kan kelompok Pak Alawi aja. Iya. Kalau pendatang seperti antum dari Yordan nggak pernah minta diakui, nggak pernah diakui dan nggak pernah minta diakui, dan nggak pernah minta diistimewakan, biasa aja. Nah, dari Maroko, dan orang-orang yang datang kayak misalnya leluhur antum, leluhurnya Said Zulfikar segala macam, itu datang ke sini udah kaya gitu loh. Tapi kalau Pak Alawi itu memang kere. Fakta sejarahnya itu mereka kere ke sini untuk cari duit ya. Bahkan banyak puisi-puisi orang sana itu berharap anak cucunya untuk datang ke Jawa membawa kekayaan dan kembali ke sana, meskipun terus akhirnya nggak mau kembali. Jadi Jawa itu bagi komunitas Pak Alawi Yaman itu memang surga untuk mencari harta. Iya. Ini jejak-jejak sejarahnya mulai dari kasidah-kasidahnya banyak sekali kok. Dibuat acara nanti dapat duit dari acara itu ya kan banyak. Dan sekali lagi kita itu tidak mempersoalkan mereka itu turunan siapa, mereka datang dengan bagaimana. Yang kita persoalkan itu kelakuan mereka hari ini. Dan bagi saya inti dari persoalannya, kelakuan mereka itu hanya bisa dihentikan kalau mereka oleh publik diketahui sebagai bukan dzurriyyah Nabi. Kalau masih diyakini sebagai dzurriyyah Nabi, ya mereka akan berulah terus. Bagi saya kayak Bahar, kayak Ridhe, kayak si Taufik Segaf, enggak penting. Saya nggak mau memenjarakan mereka atau menganiaya mereka, enggak. Kalau sekarang misalnya mereka ditindak secara hukum macam-macam ya, tapi klaim bahwa mereka dzurriyyah Nabi itu masih berjalan, mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun akan muncul Ridhik baru, Taufik Segaf baru, Bahar Smith baru. Itu masalahnya. Tapi kalau udahlah, publik harus dikasih edukasi. Mereka itu secara kajian ilmiah, kajian nasab maupun kajian tes DNA memutuskan bahwa mereka bukan dzurriyyah Nabi. Mari kita terima hal itu, udah selesai. Iya, beres udah. Iya, udah beres. Loh, keturunan India juga nggak masalah. Keturunan Cina yang mendominasi ekonomi juga kita tidak persoalkan kok. Iya, tapi kalau klaim dzurriyyah Nabi itu ada pertanggungjawaban agama ya. Dan itu potensi yang paling besar untuk merusak Indonesia. Karena Indonesia itu orangnya religius semua. Kalau udah dikasih bualan agama itu udah mabuk semua masalahnya itu. Dan yang tokoh-tokohnya yang ngerti, yang paham, ulama-ulamanya memilih diem mingkem, membutakan diri. Nah itu apa itu? Ya nggak bisa no. Ya karena banyak kepentingan, banyak alasan lah. Benar. Ya kalau yang sudah sepuh-sepuh tidak mungkin berbicara atau apa, saya bisa memaklumi. Tapi ya kadang-kadang kita sendiri ya jengkel juga ini. Tapi Bumi sendiri juga membiarkan saudaranya diperbudak gitu. Iya, diperbudak. Iya. Ada teman saya sampai jual-jual apa demi ada acaranya, adalah Oknum Habib jual apa sampai kamu sendiri perlu uang, kesian. Dia kerja potong panting ya, jual barang demi kalau ada acaranya itu ya udah dihabisin sampai rumahnya dijual kalau perlu. Jadi Said Alwi itu ya cerita kiai minta sarungnya sedang dipakai
sama oknum Ba'alawi anak-anak dipaksa untuk copot kan ada itu di YouTube. Banyaklah kan kasus saya. Ini semua berawal dari klaim mereka sebagai dzurriyyat Nabi. Benar. Dan terbukti mereka memang palsu, bukan dzurriyyat Nabi. Iya. Kalau dzurriyyat Nabi benar, nggak ada kelakuan kayak begitu. DNA-nya itu akan menyetop dia untuk melakukan hal-hal yang keji seperti itu. Bahwa mereka melakukan kekejian seperti itu bukti lain lagi bahwa mereka memang tidak punya DNA Rasulullah. Itu loh. Iya. Kalau saya begitu, secara ilmiah tes nasab gagal, tes DNA gagal, tes perilaku gagal, udah 3 ini. Ya apa ada keturunan Wali Songo? Ini aku keturunan Nabi. Sarungmu tak pakai? Nggak ada kayak gitu. Ada. Apa keluarga antum yang dari mana? Yordan ya? Jawa ini aku kerja potong panting. Iya tak? Kerja potong panting. Cuman saya gara-gara waktu pas gempar-gempar gini, akhirnya saya masuk ngawur, masuk istana, masuk ini semua tak masukin sudah apa namanya? Supaya nanti kedepannya lebih enak gitu loh. Iya. Enggak aman selain Ba'alawi itu aman. Oh nggak bikin ulah kok. Dan terbukti kok. Terbukti dzurriyyat Nabi kok. Dan saya kan bilang 85% orang Indonesia itu sudah membawa darah Rasulullah. Baik dari jalur laki-laki maupun dari jalur perempuan. Itulah strategi Wali Songo untuk mengalirkan darah Rasulullah kepada semua pribumi Indonesia. Iya. Gitu loh. Kalau soal darah itu orang Indonesia yang dzurriyyat Nabi, bukan Ba'alawi itu. Kalau soal darah itu yang pendatang dari Yaman kayak antum, pendatang dari Maroko kayak si Zulfikar, itulah yang dzurriyyat Nabi beneran. Dan semuanya nggak pernah minta privilege, nggak pernah minta diistimewakan, nggak pernah minta pengakuan. Kita ngurus apalagi nasab melalui narkoba, kita tes DNA itu karena mereka menantang kan. Iya. Kalau nggak ditantang juga kita diem aja. Karena mereka mau merusak agama dengan membawa nama Rasulullah, merusak negara dengan membawa nama Rasulullah. Itu nggak boleh dibiarkan. Para pengecut, para pecundang, para pengkhianat yang membiarkan hal seperti ini berlangsung terus. Kalau saya begitu. Nggak usah ngaku Islam lah, kalau nggak membela Rasulullah. Ini Rasulullah, nama Rasulullah sedang dirusak. Malah menuduh balik, framing, pembenci dzurriyyat Nabi. Siapa? Saya nggak membenci antum. Iya. Kalau saya membenci dzurriyyat Nabi, saya membenci diri saya sendiri dong. Aku juga dzurriyyat Nabi, gimana sih? Tunggu aja hasil tes DNA nanti. Tes buku nasab jelas saya dzurriyyat Nabi. Loh, mereka tes nasab aja gagal. Tes DNA nggak berani. Ngaku-ngaku itu loh. Itu masalahnya.